Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Moyana dengan NIM 333323028, praktikan statistika 2 dari kelompok 24. Di sini saya akan menyelesaikan beberapa persoalan, yakni ada 7 soal yang ada di modul 5 tentang statistika non-parametrik. Oke, untuk soal nomor 1, PT Psikontera Abadi ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan kinerja di antara 4 aplikasi pengolah dokumen yang sering digunakan oleh karyawan mereka, yaitu Microsoft Excel, CompuM, RStudio, dan Minitab. 10 karyawan diminta untuk menguji keempat aplikasi tersebut dan memberi penilaian dari 1 hingga 5 berdasarkan kemudahan penggunaan. Nah, ini di tabel 1 menunjukkan hasil penilaian karyawan terhadap kinerja aplikasi pengolah dokumennya, dan kita diminta untuk melakukan pengujian untuk menentukan apakah terdapat perbedaan kinerja antara aplikasi pengolah dokumen tersebut, dan gunakan alfa sama dengan 0,05. Nah, setelah kita analisis, nomor 1 ini, uji yang digunakan yaitu menggunakan uji Friedman. Karena data dinilai oleh subjek yang sama, contohnya di sini pada sampel orang pertama, itu akan menilai keempat software ini. Jadi, keempat software ini akan dinilai oleh objek yang sama gitu, oleh sampel 1 ini, dan seterusnya. Lalu untuk jumlah perlakuannya atau jumlah kelompok datanya juga lebih dari 2 atau K-nya lebih dari 2. Jadi nomor 1 ini termasuk ke dalam uji yang digunakannya yaitu uji Friedman. Nah, mungkin di sini saya akan menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Oke, untuk penyelesaian soal nomor 1, kita menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan sintaks untuk soal nomor 1. Nah, pertama-tama kita input dulu data skor penilaian dari keempat software tadi ke dalam sintaksnya. Lalu di sini kita gunakan sintaks hasil penelitian data frame untuk menggabungkan data ke dalam data frame-nya. Lalu terakhir kita menampilkan data frame-nya. Dan di sini kita menggunakan sintaks Friedman test untuk melakukan uji Friedman, di mana uji Friedman ini digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan penilaian yang signifikan antara lebih dari 2 metode oleh subjek yang sama atau datanya berpasangan. Data matriks di sini fungsinya untuk mengubah data frame ini ke bentuk yang bisa dibaca sebagai input oleh fungsi uji Friedman-nya gitu. Lalu kita running untuk penyelesaian soal nomor 1. Lalu di sini ada hasil dari uji Friedman-nya. Di sini ada Friedman chi-square-nya sebesar 6,84, df atau derajat kebebasannya sama dengan 3, p-value-nya sama dengan 0,07718. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa p-value ini lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya H0-nya diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian terhadap 4 software pengolah dokumen tersebut oleh 10 responden tadi. Oke, lalu untuk DF ini fungsinya menunjukkan jumlah kelompok data, menunjukkan distribusi referensi untuk membandingkan nilai uji statistiknya. Jadi semakin besar kelompok datanya, maka DF-nya ini juga akan semakin besar, bergantung pada jumlah kelompok yang ada gitu. Dan selanjutnya untuk soal nomor 2, seorang direktur rumah sakit ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap layanan fasilitas inap yang disediakan. Diasumsikan bahwa pasien yang mendapat layanan dengan baik akan memberikan nilai kepuasan yang lebih tinggi. Terdapat 3 kelompok pasien yang dibedakan berdasarkan kelas rawat inap yang mereka pilih, yaitu pasien yang memilih kelas ekonomi, pasien yang memilih kelas bisnis, dan pasien yang memilih VIP. Direktur rumah sakit pun mengambil 24 pasien yang dibagi menjadi 3 kategori tersebut. Data kepuasan pasien berdasarkan survei telah dicatat dalam tabel 2. Nah, ini ada tabel hasil kepuasan pasien terhadap pelayanan fasilitas rawat inap, yaitu fasilitas kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas VIP. Nah, dengan taraf keberartian senilai 0,05, untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat kepuasan antar pasien kelas ekonomi, kelas bisnis, dan VIP. Nah, untuk di soal nomor 2 ini termasuk ke dalam uji Kruskal-Wallis karena terdapat jumlah kelompok datanya lebih dari 2 gitu. Di sini ada 3 jenis kelompok data, yaitu kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas VIP. Dan skor datanya juga bersifat ordinal gitu.
Jadi berupa skor hasil kepuasan seperti itu. Dan untuk hubungan antar datanya juga untuk objek yang diteliti dalam ketiga kelompok data ini juga berbeda. Jadi uji yang digunakan di soal nomor 2 ini yaitu uji Kruskal-Wallis. Oke, kita kerjakan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini sama seperti tadi, kita input datanya dari setiap kelompok kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas VIP. Lalu di sini kita menggunakan Kruskal test yang fungsinya itu untuk membandingkan median dari lebih dari dua kelompok yang independen atau hubungan datanya itu tidak berhubungan atau tidak berpasangan gitu. Oke, setelah itu kita running. Oke, di sini terdapat hasil dari Kruskal-Wallis Chi-square 20,48, DF atau derajat kebebasannya 2, dan p-value-nya didapatkan 3,571 min 0,5 atau 0,0000357. Nah, karena p-value-nya ini kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari tingkat kepuasan pasien antar kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas VIP. Seperti itu. Lalu untuk soal nomor 4, di sini, seorang peneliti ingin mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi preferensi dalam pemilihan jenis makanan. Sebanyak 250 partisipan diminta untuk memilih preferensi makanan di antara 4 kategori, yaitu makanan cepat saji, makanan tradisional, makanan sehat, dan makanan vegetarian. Nah, ini ada tabel hasil survei berdasarkan preferensi pemilihan jenis makanannya. Dan kita diminta untuk merumuskan hipotesis dan mengujinya dengan taraf signifikansi sebesar 5% dan berikan kesimpulan. Oke, jadi uji yang digunakan di soal nomor 4 ini yaitu menggunakan uji Chi-square test karena kedua variabelnya itu tingkat pendidikan dan jenis makanan ini berskala nominal atau kategorikal. Jadi berdasarkan frekuensi seperti itu. Berdasarkan frekuensi preferensi pemilihan jenis makanan. Lalu untuk hubungan data yang ada di sini itu bersifat independen atau tidak berpasangan. Jadi di soal nomor 4 ini uji yang digunakan yaitu uji Chi-square test karena untuk mengetahui juga hubungan antar variabelnya, hubungan antar tingkat pendidikan dan jenis makanan ini berpengaruh secara signifikan atau tidak gitu. Jadi menggunakan uji Chi-square test. Oke, untuk soal nomor 4, di sini sama seperti tadi, kita input data-data dari jenis makanan ke dalam bentuk matriks di sini menggunakan sintak matriks, kemudian end row-nya sama dengan 3, yaitu pada barisnya atau matriksnya, matriks barisnya yaitu ada 3, yaitu SMA, S1, dan S2, dan di sini menggunakan sintaks dim names untuk memberi nama baris dan kolomnya. Di sini untuk memberi nama barisnya, dan di sini untuk C di sini untuk memberi nama bagian kolomnya. Kemudian di sini kita menggunakan sintaks hasil jenis makanan sama dengan Chi-test, yaitu untuk menguji apakah hubungan antara dua variabel kategori ini berpengaruh secara signifikan atau tidak. Dan di sini terakhir untuk menampilkan hasil uji Chi-square-nya. Kemudian kita running. Oke, di sini udah tervisualisasikan untuk data-data dari jenis makanan dan tingkat pendidikannya, dan hasil dan preferensi pemilihan jenis makanannya. Di sini ada skornya. Bukan skor, maksudnya preferensi dari pemilihan jenis makanannya berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis makanannya. Lalu di sini didapatkan X-squared-nya yaitu 2,3453, derajat kebebasannya 6, p-value-nya sama dengan 0,8854. Karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan preferensi makanan. Oke, selanjutnya soal nomor 7.
Seorang peneliti agrikultur ingin mengetahui apakah jenis pupuk yang digunakan pada tanaman tomat berpengaruh terhadap berat hasil panen. Peneliti membagi lahan menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok diberikan jenis pupuk yang berbeda, yaitu pupuk organik, pupuk kimia, dan pupuk campuran. Setelah masa panen, peneliti mengukur berat hasil panen dalam kilogram dari beberapa sampel tanaman acak. Data diperoleh disajikan dalam tabel 7 berikut. Nah, di sini ada tabel berat hasil panen. Pertanyaannya yaitu dengan taraf signifikansi sebesar 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan median berat hasil panen tomat di antara ketiga jenis pupuk tersebut, dan lakukan uji hipotesis yang sesuai. Nah, untuk di soal nomor 7 ini, uji yang digunakan yaitu uji Kruskal-Wallis, karena jumlah kelompok datanya lebih dari 2 atau K-nya lebih dari 2. Di sini ada 3 jenis kelompok data, yaitu data pupuk organik, pupuk kimia, dan pupuk campuran. Lalu untuk jenis data yang digunakan itu berupa data numerik tetapi tidak diuji normalitasnya, hanya ingin membandingkan median antar kelompoknya gitu. Lalu hubungan antar kelompok data ini juga bersifat independen atau tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Jadi untuk di soal nomor 7 ini uji yang digunakan yaitu uji Kruskal-Wallis. Oke, kita selesaikan menggunakan software RStudio untuk soal nomor 7. Di sini sama, kita input data dari setiap kelompok, dari pupuk organik, kimia, dan campuran. Kemudian kita menggunakan sintaks Kruskal test, sama seperti nomor 2, jadi untuk membandingkan median hasil panen berdasarkan jenis pupuk tadi. Oke, di sini didapatkan hasil Kruskal-Wallis chi-square-nya yaitu sama dengan 1,9582, derajat kebebasannya sama dengan 2, dan p-value-nya sama dengan 0,3756. Karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan dalam berat hasil panen antara pupuk organik, pupuk kimia, dan pupuk campuran. Jadi H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan persoalan tadi dengan menggunakan software Minitab. Sebenarnya ada 7 soal, jadi untuk di RStudio ini, di RStudio tadi saya hanya menjelaskan soal nomor 1, 2, 4, dan 7. Dan di sini akan dijelaskan semua nomornya terkait hasil interpretasinya atau interpretasi hasilnya. Jadi di sini untuk soal nomor 1 tadi menggunakan uji Friedman. Lalu di sini juga ada hasil dari DF-nya sama dengan 3, chi-square-nya sama dengan 6,54, dan p-value-nya sama dengan 0,077. Karena p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan signifikan dalam penilaian terhadap 4 software tadi oleh 10 responden. Untuk soal nomor 2 menggunakan uji Kruskal-Wallis, di mana DF-nya di sini 7, H-value-nya 1,77, dan p-value-nya 0,971. Nah, DF di sini menunjukkan derajat kebebasan atau jumlah kelompok datanya. Jadi semakin besar jumlah kelompok datanya, DF-nya juga akan semakin besar. Nah, DF ini juga rumusnya berbeda-beda untuk setiap pengujiannya. Dan untuk H ini maknanya nilai statistik uji Kruskal-Wallis berdasarkan total ranking antar kelompoknya. Jadi H ini menunjukkan total ranking antar kelompok data. Jadi digunakan untuk menentukan apakah perbedaan median antar lebih dari dua kelompok ini independen gitu. Lalu untuk soal nomor 3 itu termasuk uji Mann-Whitney. Nah, di sini termasuk uji Mann-Whitney karena jenis datanya atau hubungan datanya itu bersifat independen atau tidak berpasangan atau tidak berhubungan gitu. Lalu skala data yang digunakan yaitu berupa data numerik, tapi distribusi tidak diasumsikan normal, dan tujuannya juga untuk membandingkan antar dua kelompok. Jadi sama seperti uji Kruskal-Wallis, kalau Kruskal-Wallis K-nya itu lebih dari 2. Kalau untuk uji Mann-Whitney ini K-nya sama dengan 2 gitu. Jadi terdapat 2 kelompok data. Selanjutnya di sini ada interpretasi dari hasilnya. Di sini ada 2 metodenya yaitu not adjust for ties, p-value-nya 105 dan p-value-nya 0,531, dan adjust for ties.
W value-nya yaitu 105 dan P value-nya yaitu sebesar 0,530. Nah, perbedaan dari not adjust for ties ini artinya dia tidak memperhitungkan angka yang sama dalam suatu data tersebut. Kalau misalnya adjust for ties ini dia memperhitungkan dampak dari angka yang sama di dalam suatu data tersebut untuk sebuah perankingannya gitu. Jadi kalau not adjust for ties ini dia enggak memperhatikan dampak dari nilai yang sama tersebut. Kalau adjust for ties ini dia memperhatikan dampaknya dan memperhitungkan nilai-nilai yang sama dalam suatu data tersebut untuk perankingannya gitu. Nah, di sini karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan bulanan antara pengusaha yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Jadi, H0-nya diterima. Oke, lanjut di sini untuk soal nomor 4, kita menggunakan uji chi-square dan di sini ada interpretasi hasilnya. Chi-square dengan Pearson yaitu p-value-nya mendapatkan sebesar 0,885 dan chi-square likelihood ratio p-value-nya 0,886. Nah, perbedaan Pearson dan likelihood ratio di sini yaitu kalau Pearson itu maknanya nilai statistik uji yang mengukur selisih frekuensi observasi dan frekuensi harapan DF-nya 6 dan p-value-nya 0,885. Sedangkan kalau likelihood ratio ini maknanya versi lain dari chi-square-nya yaitu untuk mengukur kemungkinan data sesuai H0 dibandingkan dengan model alternatif atau H1-nya. Jadi alternatif dari Pearson chi-square ini lebih stabil saat frekuensinya kecil, jadi bisa muncul dalam output chi-square lanjutan. P-value-nya 0,886. Nah, di sini karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan preferensi makanan. Selanjutnya, soal nomor 5 menggunakan uji Wilcoxon satu arah. Sebenarnya kalau misalkan dianalisis dari soal, untuk soal nomor 5 ini, dia menggunakan uji satu arah karena yang ditanyakan yaitu apakah dengan kebijakan jam kerja fleksibel tersebut secara bermakna efektif untuk menaikkan. Di sini ada keyword menaikkan. Jadi menggunakan uji satu arah. Nah, kalau misalnya di RStudio dia bisa menggunakan sintaks yang menunjukkan bahwa dia satu arah. Jadi kalau misalkan untuk di Minitab dia tidak bisa dirubah ininya. Jadi menggunakan dua arah. Kalau misalkan di sini ada dua versi berarti. Kalau misalkan di Minitab dia menggunakan dua arah, yakni p-value-nya dihasilkan sebesar 0,003. Artinya di sini p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya produktivitas meningkat secara signifikan setelah kebijakan jam kerja fleksibel tersebut diterapkan. Sedangkan kalau untuk dari hasil RStudio sendiri, untuk soal nomor 5, itu kalau misalnya dia dianalisis satu arah, p-value-nya yaitu 0,001164. Artinya di sini p-value-nya lebih kecil juga, sama-sama lebih kecil dari 0,05. Jadi H0-nya ditolak. Lanjut untuk soal nomor 6 di sini menggunakan uji rantes atau uji kerandoman karena datanya di sini yang ditanyakan yaitu apakah urutan preferensi moda transportasi ini terjadi secara acak atau terdapat pola tertentu. Dari pertanyaannya saja sudah teranalisis gitu bahwa untuk mencari kerandoman dari preferensi dari data preferensi masyarakat dalam memilih mode transportasi umum ini. Lalu di sini ada p-value-nya didapatkan sebesar 0,399 karena p-value-nya lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya urutan preferensi mode transportasi ini bersifat acak dan tidak ada pola khususnya. Lanjut soal nomor 7 menggunakan uji Kruskal-Wallis dan di sini didapatkan DF-nya 2, H-value-nya 1,96 dan P-value-nya sebesar 0,376. Karena P-value-nya lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam berat hasil panen antara jenis pupuk tadi yaitu pupuk organik, kimia, dan campuran. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.